Di video ini kita akan melanjutkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Coba perhatikan gambar ini. Saya beri waktu 5 detik untuk mengamati. Setelah kalian mengamati gambar ini, pertanyaannya adalah bagaimana anjing ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Untuk dapat menjawab dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia, mari kita pelajari uraian materi berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi 2 fase, fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik adalah fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Fase embrionik terdiri atas 4 tahap. Pertama, tahap morulasi, kedua, tahap blastulasi, ketiga, tahap gastrulasi, dan yang keempat adalah tahap organogenesis. Kita mulai di tahap awal, yakni pada perkembangan awal. Di tahap morulasi, zigot akan membelah secara mitosis, yakni dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan 32 sel. Untuk rumus pembelahan yaitu 2 pangkat N. Misalnya 2 pangkat 1 berarti 2 sel, 2 pangkat 2 berarti 4 sel, 2 pangkat 3 berarti 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan zigot tersebut akan membentuk suatu wujud yang menyerupai buah anggur yang disebut dengan morula. Jadi tahapnya namanya morulasi dan bentuknya namanya morula. Setelah menjadi morula, dilanjutkan ke tahap blastulasi. Morula tadi akan terus melakukan pembelahan mitosis sampai terbentuk suatu rongga pada bagian tengahnya yang disebut dengan blastosol. Jadi blastosol adalah rongga. Setelah membentuk rongga, dilanjutkan ke tahap gastrulasi. Proses pembentukan blastula menjadi gastrula disebut dengan tahap gastrulasi. Jadi tahapnya namanya gastrulasi, bentuknya namanya gastrula. Terbentuknya gastrula ini ditandai dengan adanya 3 lapisan embrionik atau 3 lapisan tubuh, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Setelah membentuk gastrula atau membentuk 3 lapisan embrionik, maka dilanjutkan ke tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Contohnya pada lapisan ektoderm atau lapisan luar. Lapisan ini nanti akan berkembang menjadi sistem saraf dan sistem indera. Untuk endoderm atau lapisan dalam nantinya akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Dan untuk mesoderm atau lapisan tengah nantinya akan berkembang atau membentuk sebuah sistem reproduksi, sistem ekskresi, dan sistem gerak. Untuk lapisan yang tengah atau mesoderm itu pada gambar yang berwarna kuning yang tidak ada inti selnya. Nah, itu adalah bagian dari
mesodem atau lapisan tengah. Setelah mengalami pertumbuhan dan perkembangan di fase embrionik, kemudian dilanjutkan ke fase pasca embrionik. Fase ini dimulai saat hewan telah lahir atau menetas. Contohnya pada metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertahap yang dialami hewan semasa hidupnya. Ada dua macam metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis atau perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangan hewannya secara umum mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, kepompong atau pupa, dan imago atau hewan dewasa. Contohnya terjadi pada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya melalui 3 tahap, yakni telur, nimfa atau hewan muda, dan imago atau hewan dewasa yang terjadi pada belalang, kecoa, dan capung. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sama seperti hewan, manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia juga dibedakan menjadi 2 fase, fase embrionik dan fase pasca embrionik. Pertumbuhan dan perkembangan manusia selama fase embrionik berlangsung di dalam uterus. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan 10 hari atau bisa kita sebut dengan gestasi. Selama proses ini, embrio tumbuh dan berkembang menjadi janin. Setelah masa gestasi berakhir, janin akan dilahirkan. Setelah janin lahir ke dunia, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada fase pasca embrionik. Pertumbuhan akan terus terjadi sampai pada usia tertentu. Yang pertama, masa balita. Masa balita adalah masa paling awal dari pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Masa balita adalah masa di mana manusia berumur 0 sampai 5 tahun. Selanjutnya, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah masa bermain dan belajar. Kemudian masa remaja. Pada masa remaja, manusia mengalami masa pubertas, yaitu perubahan menjadi dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, hormonal, dan psikis. Kemudian masa dewasa. Masa dewasa ditandai dengan kematangan individu dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikan proses pertumbuhan fisiknya dan siap menerima peran masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Selanjutnya, masa lanjut usia, yakni manusia yang berumur 50 tahun ke atas. Masa lanjut usia merupakan masa non-produktif. Pada masa ini biasanya seseorang
dapat bersikap seperti kanak-kanak lagi. Selain itu, secara fisik, sel-sel tubuh mulai mengalami degenerasi sehingga membuat manusia tampak tua. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan serta manusia. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh hewan atau manusia itu sendiri. Faktor internal terdiri atas gen dan hormon. Gen merupakan substansi atau materi genetik yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Gen ini mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, warna rambut, dan bentuk telinga. Kemudian hormon. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia, contohnya pada hewan adalah hormon tiroksin, hormon somatomedin, hormon ecdison atau hormon juvenil. Dan hormon pada manusia contohnya hormon tiroksin, hormon somatotropin, hormon testosteron, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh hewan atau manusia. Misalnya, nutrien, air, cahaya matahari, oksigen, dan lingkungan. Nutrien merupakan sumber energi yang digunakan untuk beraktivitas bagi hewan dan manusia. Nutrien yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia antara lain seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian air. Air merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Di dalam tubuh hewan dan manusia tersusun atas 70% air. Oleh karena itu, kebutuhan air harus terpenuhi dalam setiap hari. Setiap hari tubuh membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air untuk menggantikan cairan-cairan yang hilang. Kemudian cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu manfaatnya bagi hewan dan manusia yaitu mengaktifkan provitamin D pada kulit menjadi vitamin D. Vitamin D fungsinya adalah berfungsi untuk proses pembentukan tulang. Kemudian oksigen. Manusia dan hewan memerlukan oksigen untuk berrespirasi. Nah, respirasi akan menghasilkan energi berupa ATP yang akan digunakan dalam proses metabolisme, pertumbuhan, dan lainnya. Kemudian lingkungan. Lingkungan tempat tinggal hewan dan manusia sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan serta perkembangannya. Hewan yang hidup di daerah beriklim dingin memiliki jaringan lemak yang lebih tebal daripada hewan yang hidup di daerah beriklim panas. Sementara itu, kalau pada manusia
yang hidup di daerah bersalju, gurun, atau daerah tandus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, faktor lingkungan juga dapat memunculkan kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Demikian materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia.